Kasus dugaan penipuan seleksi CPNS yang menjerat Putri Nia Daniati Olivia Natania alias Oi kini memasuki babak baru sejak Oi ditetapkan menjadi tahanan Polda Metro Jaya. Kendati demikian, terungkap fakta baru terkait riwayat kesehatan mental Oi. Lantas benarkah kini Oi sedang mengalami gangguan kejiwaan? Dan seperti apa penjelasan dokter psikolog tentang penyakit mental itu tersebut? Sementara itu, sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Oi pun sempat berpamitan dan meminta maaf pada sang ibu Nia Daniati. Tak tanggung-tanggung, Oi pun sempat mencuci kaki Nia dan meminum airnya. Lantas, seperti apakah ungkapan kesedihan seorang Nia Daniati saat harus melihat Oi di dalam penjara? Kesedihan yang dialami Nia Daniati berlipat-lipat saat harus melihat Oi yang terpaksa terpisah dari anaknya. Maka dari itu, keberadaan sosok suami Oi, Rafli Entilaar pun menjadi sebuah pertanyaan besar. Setelah sang istri ditetapkan sebagai tersangka, di manakah keberadaan Rafli kini? Benarkah ada rasa kecewa dalam benak Nia terhadap Rafli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan penipuan seleksi CPNS yang menjerat Putri Nia Daniati Olivia Natania alias Oi masih bergulir di kepolisian. Bahkan pada Kamis 11 November lalu, Polda Metro Jaya telah menetapkan Oi menjadi tersangka dan melakukan penahanan. Kendati demikian, terungkap sebuah fakta baru terkait riwayat kesehatan mental Oi. Nia Daniati pun menceritakan bahwa anak sulungnya itu sempat mengalami benturan keras di kepalanya saat masih kecil. Hal itu membuat Oi sempat mengalami kejang-kejang dan diharuskan untuk mengkonsumsi obat selama 6 tahun berturut-turut. Lantas benarkah Oi yang sedang ditahan kini sedang mengalami gangguan kejiwaan? Dan seperti apakah dokter psikolog menjelaskan tentang penyakit mental tersebut? Penyebab dari suatu gangguan kejiwaan itu dia multifaktor gitu ya. Jadi ada yang kita sebut faktor biologi. Nah, faktor biologi itu adalah misalnya ada memang faktor genetik di dalam keluarga. Yang kedua ada tadi penyalahgunaan zat, bisa ada trauma kepala, ada infeksi. Nah itu secara langsung akan mempengaruhi zat kimia di otak. Ada keseimbangan neurotransmitter yang terganggu sehingga memunculkan berbagai tanda dan gejala untuk gangguan kejiwaan. Kedua, itu adalah faktor psikologis, yaitu adalah ketika seseorang itu dia pernah mengalami berbagai peristiwa traumatis dalam kehidupannya. Ada konflik yang tidak terselesaikan, ada keinginan yang tidak tercapai, ada kekecewaan, ada kehilangan, ada kemarahan yang terpendam, kesedihan yang mendalam, relasi dengan orang lain yang tidak baik. Itu secara psikologis bisa memicu, men-trigger munculnya suatu gangguan kejiwaan. Yang ketiga adalah faktor sosial, yaitu kehidupan sosial yang dimiliki pada saat ini. Ada stresor, ada beban hidup, ada pola asuh orang tua mungkin juga, nilai, budaya, agama. Nah, semuanya itu berinteraksi satu dengan yang lain. Faktor bio, psikososial tadi. Sehingga itu akan menyebabkan kapasitas mental dari seseorang itu bisa kemudian drop kalau ada stresor dalam kehidupannya yang bisa memicu munculnya suatu gangguan kejiwaan. Waktu kecil, ini pernah kebentur besi di bagian kepalanya. Dan itu
saya anggap dia nangis menjerit-jerit, saya abaikan. Sehingga pada umur 7 tahun dia kejang-kejang, akhirnya harus di CT scan dengan masuk ke tabung itu, dan dia harus minum obat selama 6 tahun karena ada penggumpalan darah di kepalanya. Menurut dokter memang harus diterapi terus. Saya lupa jenisnya apa, tapi yang saya tahu itu karena memang selama begitu ada kejadian ini, sebelum itu berapa bulan ke belakang, memang selalu konsultasi dengan psikiater dan sebetulnya harus dirawat. Tapi kan terputus-putus perawatannya. Beberapa waktu yang lalu memang ada konsultasi menanyakan gitu ya, apa yang harus dilakukan dengan kondisi anaknya. Yang saya sampaikan pada waktu itu bahwa seorang psikiater harus melakukan suatu pemeriksaan psikiatri yang lengkap terlebih dahulu sebelum kemudian menegakkan diagnosis dan memutuskan terapi apa yang akan diberikan. Setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan suatu terapi untuk masalah atau gangguan jiwa yang memang dimilikinya. Tentunya assessment yang tepat, yang cepat perlu dilakukan, sehingga apabila dibutuhkan suatu terapi akan diberikan oleh dokter penanggung jawabnya tentunya yang memberikan penanganan untuk kasus tersebut. Sementara itu, Oi yang diduga tengah mengalami gangguan kejiwaan hingga kini kabarnya masih terus menjalani pengobatan. Tak tanggung-tanggung demi mendapatkan kesehatan mentalnya kembali, Oi pun berobat lebih dari satu psikiater. Bahkan hingga kini saat berada di dalam tahanan pun, Oi masih harus mengkonsumsi obat-obatan. Lantas, akankah Oi mendapatkan penangguhan penahanan karena kondisi kesehatan mentalnya pada saat ini? Kemarin saya datang, kondisi dia alhamdulillah baik, sehat gitu ya. Cuman ada yang dititipkan sih sama Oi untuk obat karena obatnya udah habis. Jadi ada beberapa obat yang diberikan oleh dokter kepada Oi itu kalau nggak salah tuh tinggal hari ini. Jadi minta ditebus. Itu dikonsumsi sekitar 2 mingguan lah, dari 2 minggu terakhir. Karena sebelumnya kan Oi ini berobat ke dokter, sudah berapa dokter psikiater ya. Itu kan ada arahan tuh bipolar. Jadi sebelum kejadian ini, sebelumnya itu sudah pernah datang ke dokter, konsultasi ke dokter, kalau nggak salah dokter Richard ya, yang ada di Dharma Wangsa, terus juga dokter Amanda, itu psikiater juga. Nah yang terakhir ini yang saya tahu tuh dokter Yeni Sinambela. Itu di San Carlos kalau nggak salah itu. Nah itu yang sekarang ini obat yang diberikan ke Oi itu dari dokter Yeni ini. Kita sudah mengajukan penangguhan penahanan, itu sudah kita ajukan kepada penyidik dan itu sedang berproses. Ya, kita berharap bahwa di kepolisian ini bisa memberikan semacam penangguhan penahanan kota ya, dia wajib lapor lah, dan itu diatur dalam undang-undang. Air mata Nia Daniati tumpah saat mengungkapkan kesedihannya melihat sang cucu harus terpisah dari Oi. Lalu, bagaimanakah dukungan moral yang diberikan Farhad Abbas kepada Nia Daniati? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
menjalani pemeriksaan dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada 11 November lalu, Oi pun sempat berpamitan dan meminta maaf kepada sang ibu Nia Daniati. Oi pun sempat mencuci kaki Nia sebagai bentuk permintaan doa agar masalahnya dapat diselesaikan. Nia Daniati pun tidak kuasa untuk membendung air matanya saat menceritakan hal tersebut. Kendati Nia sedang dalam keadaan sedih dan juga syok, namun Nia pun tetap berusaha tegar demi sang cucu yang ditinggal Oi. Sebelum berangkat, dia bilang, "Mah, mau cium kaki dulu, mau cuci kaki mama." Minta maaf dia sama saya. Cuci kaki saya, terus diminum airnya. Saya nggak tahu, saya nggak pernah menyuruh. "Kenapa kok tumben?" Saya bilang gitu. "Doain Oi ya Mah ya." Gitu. Ternyata sampai sore saya tunggu, kebetulan kemarin saya puasa. Pas buka puasa saya mendengar kabar seperti itu ya, tentunya ya pastinya perasaan saya hancur lah. Yang jelas tentu sedih sekali ya. Bahkan saat anak saya sebelum berangkat juga mencium kaki saya, mencuci kaki saya, meminum air cuci kaki. Saya juga heran, kok Oi gak mau minta maaf aja sama mama, katanya. "Gak apa-apa nak, mama doain apapun, siapapun Oi, mama tetap sayang sama Oi." Ternyata pas sorenya maghrib ya, taunya dapat kabar. Tapi hidup ini kan berjalan, dan saya harus melewati fase ini. Saya harus kuat, karena biar bagaimana ada anak dan cucu saya yang masih memerlukan saya. Saya menyenangkan hati saya sendiri, membangkitkan hati saya sendiri tentunya. Selain anak dan cucu, ada kakak-kakak saya, ada sahabat-sahabat saya yang terus mensupport saya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya, anak saya, kakak saya, ponakan, semua keluarga saya yang selalu mensupport saya selama ini. Karena dengan begitu saya bisa lebih tenang menghadapi cobaan ini. Semakin bercerita, semakin deras pula air mata yang mengalir dari pelupuk mata Nia. Bahkan tangisan pun semakin pecah saat Nia memanjatkan doa dan harapannya untuk sang anak yang kini mendekam di balik jeruji besi. Melihat mantan istrinya sedang dalam kondisi rapuh dan terguncang, Farhad Abbas pun hadir untuk memberikan dukungan moral dan material pada Nia. Lantas seperti apakah dukungan Farhad Abbas untuk Nia Daniati saat mengetahui bahwa kini anak sambungnya menjadi tersangka? Saya sorenya sebelumnya saya sudah WA ke Nia, saya sampaikan kamu harus tabah, tegar dan ikhlas. Saya yakin kamu sudah memberi yang terbaik buat anak kamu, buat keluarga kamu. Anggap aja ini satu cobaan dan ujian, kita ambil hikmahnya gitu. Nia merasa disupport, ya. Mudah-mudahan Oi bisa tabah dan tegar. Saya rasa saya bisa turun langsung juga untuk membela, terlepas dari kami sudah berpisah kepada Nia Daniati. Karena saya melihat Nia Daniati adalah seorang perempuan, anaknya perempuan, cucunya juga perempuan. Jadi saya pikir gak ada salahnya saya turun membantu sebagai rasa empati, simpatik juga. Memang saya sebagai lawyer, orang lain aja saya bantu, apalagi mantan istri. Memang saya sebagai lawyer, orang lain aja saya bantu, apalagi mantan istri. Tentunya Oi, bagaimanapun Oi, dalam keadaan apapun Oi, Mama, Kia, Angga, Raffi, semua tante-tante, om-om, semua sepupu-sepupu Oi, dan sahabat-sahabat Mama tetap menyayangi Oi bagaimanapun situasi dan keadaannya. Oi harus semangat. Tentunya menjaga kesehatan. Oi masih ada Kia. Mama tetap sayang sama Oi.
Sayang sekali dan doa mama selalu untuk Oi. Di tengah badai masalah hukum yang menjerat Oi, sorotan justru tertuju pada keberadaan sang suami, Rafli N. Tilaar, yang kini hilang di telan bumi. Lantas, di manakah suami Oi berada? Benarkah ada rasa kecewa dalam benak Nia Daniati ketika melihat Oi harus menghadapi masalah hidupnya sendiri tanpa seorang suami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Melihat masalah hukum yang menjerat anaknya semakin memanas, Nia Daniati pun seolah terpukul dengan kesedihan berulang kali lantaran Oi harus menjalani hukuman di balik jeruji besi dan terpisah dari anaknya. Sembari merawat sang cucu, Nia Daniati pun dilema mempertanyakan keberadaan suami Oi, Rafli N. Tilaar, yang dengan tega meninggalkan istrinya sendirian melalui badai kasus hukum yang menjeratnya. Lantas apa yang menjadi alasan Rafli? Dan benarkah ada sebersih terasa kecewa dalam benak Nia Daniati pada sang mantu? Dalam keadaan seperti ini, suaminya tidak ada di samping Oi. Kebetulan ibunya, jadi besan saya itu sedang dalam keadaan sakit dan di ICU. Dia harus pulang ke Manado, jadi dia pun dilema dalam keadaan seperti ini. Ya, tapi tetap saya bilang tolong pulang dulu, karena biar bagaimana tidak ada yang mengurus anak saya untuk makannya, untuk bajunya, tukar baju. Karena biar bagaimana harus ada seorang suami yang bisa menguatkan dia, yang bisa diandalkan untuk menyemangati Oi, tentunya suaminya. Pastinya sedih lah sebagai orang tua, seolah-olah semua itu dibebankan sama anak saya. Yang lainnya kemana? Semua itu dibebankan sama anak saya. Yang lainnya kemana? Rafli itu saksi, karena keterlibatannya Rafli itu tidak ada sama sekali. Harusnya suami itu ada di sini gitu, kemudian mengurus itu, bukan urusannya Nia lagi, bukan urusan, karena ini kan udah ibu-ibu yang punya anak tiga ya anaknya. Jadi sangat tidak terpuji apabila suaminya nggak ikut membantu gitu. Dan menurut saya buka aja, apa aja kenyataannya, dia harus bertanggung jawab gitu. Karena pengalaman kasus-kasus sebelumnya, uangnya buat laki-laki. Saya melihat ini begitu melindungi suaminya. Jadi melindungi suaminya sehingga peran suaminya seolah-olah dianggap tidak tahu sama sekali ya. Padahal suaminya ini memiliki rekening, mereka sama-sama menikmati. Saya tanya, ternyata sifat hidup boros, berpoya-poya itu dilakukan pada masa Oi melakukan hal-hal itu, termasuk membeli kendaraan mewah, kemudian makan-makan, terus pesta kemana-mana, bahkan semua menurut pengakuan Kiki mereka hidup royal dengan teman-teman suami, jadi tidak mungkin suaminya tidak tahu. Kemudian ada juga kemungkinan petunjuk-petunjuk yang menyatakan adanya kalau memang benar ada uang yang dikirim ke keluarga suami, kemudian kepada keluarga suaminya, kemudian diam-diam, mungkin uangnya tidak ditransfer tapi transfer langsung, kan bisa dicek nanti rekening bapaknya, rekening ibunya, atau rekening apa saja yang ada kaitan dengan situ gitu. Dan kalau saya lihat
Kalau mereka menggunakan uang itu untuk misalnya pesta pernikahan dan lain sebagainya, berarti kan sama-sama menikmati. Suaminya kan harusnya menyadari bahwa dia nggak punya uang untuk melakukan pesta, berarti uang dari OI, uangnya dari rekening yang diambil kan. Berarti sebenarnya yang punya peran menurut pengakuan ponakannya Kiki adalah suaminya. Jadi suaminya harus bertanggung jawab. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.